Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harisma Putri Naisya Umami dengan NIM 004 dari kelas Administrasi Publik A. Sebelumnya, saya mohon izin kepada Ibu Kurnia untuk memberikan penjelasan mengenai jawaban ujian akhir semester 6 mata kuliah Keputusan Sektor Publik. Langsung saja, yang pertama mengenai pemahaman apa itu diskresi. Berdasarkan pemahaman saya, diskresi merupakan kekuasaan atau kewenangan untuk memberi rating terhadap sesuatu dan mengambil tindakan atau sikap secara cepat dan tepat. Nah, diskresi juga mempunyai space atau ruang kebebasan yang diberikan kepada subjektum atau aktor publik yang menjalankan atau sedang melakukan proses diskresi, di mana mereka diberi kesempatan untuk berpikir. Diskresi merupakan salah satu tahap dalam proses pengambilan keputusan yang mana biasanya digunakan sebagai sarana untuk menemukan dan mencapai sebuah solusi dalam pemecahan suatu masalah. Kemudian, diskresi juga membantu pemerintahan dalam mengelola sistem tata pemerintahan. Diskresi mempunyai kelebihan yaitu tidak sembarang bisa digunakan terutama dalam kepentingan pribadi karena diskresi lebih menyangkut terhadap hajat orang banyak. Misalnya, ketika pandemi COVID-19, banyak sektor atau bidang yang terdampak, salah satunya yaitu sektor pariwisata. Nah, dalam peristiwa tersebut dapat dilakukan diskresi di mana terdapat masalah yang terjadi berupa masyarakat yang bekerja di sektor pariwisata kehilangan atau sama sekali tidak mempunyai pendapatan. Nah, tentu diperlukan diskresi di mana tetap memperhatikan segala aspek-aspek penting seperti apa tujuannya diskresi, kemudian skala prioritasnya untuk mencapai suatu solusi atau alternatif dalam penyelesaian masalah tersebut. Kemudian untuk kelemahan dari diskresi sendiri yaitu mengenai penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang politik, di mana biasanya dilakukan oleh aktor publik pada saat melakukan diskresi, di mana hal itu biasanya dapat membawa implikasi yang buruk bagi sistem tata kelola pemerintahan. Yang selanjutnya ada analisis SWOT dan bagaimana pengambilan keputusan dilakukan melalui analisis SWOT. Analisis SWOT menurut pemahaman saya merupakan suatu analisis kebijakan dengan memberikan gambaran mengenai suatu organisasi dari segi eksternal maupun internal. Yang termasuk dalam segi internal yaitu S dan W. S atau strength yang berarti kekuatan, di mana melakukan analisis berdasarkan kita melihat kekuatan apa yang terdapat dalam suatu organisasi tersebut. Kemudian W atau weakness yang berarti kelemahan. Melakukan analisis dengan melihat kelemahan yang ada di dalam organisasi tersebut sehingga dapat membentuk prioritas sehingga dapat mengatasi permasalahan tersebut. Kemudian dari segi eksternal ada O dan P. O atau opportunities yang berarti peluang. Jadi di sini kita melakukan analisis berdasarkan apa saja sih peluang yang ada di dalam suatu organisasi tersebut sehingga dapat mengatasi kelemahan yang terjadi atau yang ada di organisasi itu juga. Dan T atau trait yang berarti tantangan, berarti kita menganalisis berdasarkan tantangan. Nah, tantangan ini dapat juga bersifat positif ataupun negatif. Kemudian pengambilan keputusan dapat dilakukan melalui analisis SWOT, di mana kita dapat melakukannya dengan cara yang pertama studi kasus untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, kemudian peluang dan ancaman yang ada di dalam suatu organisasi tersebut. Nah, setelah kita melakukan analisis terhadap SWOT atau strength, weakness, opportunities, dan trait, kemudian dimasukkan ke dalam butir-butir sebagai bahan identifikasi menggunakan strategi matriks SWOT. Strategi atau tabel matriks SWOT digunakan untuk mengetahui apa saja yang sudah dilakukan oleh organisasi tersebut berdasarkan analisis SWOT yang sudah dilakukan pada tahap atau langkah pertama. Nah, setelah melewati proses dalam tabel matriks SWOT, kemudian kita akan merumuskan atau memberikan alternatif kebijakan yang digunakan untuk menangani atau menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang terakhir yaitu melakukan analisis prioritas terhadap kebijakan atau alternatif yang sudah dibuat. Yang selanjutnya mengenai manajemen konflik dalam pengambilan keputusan sektor publik. Manajemen konflik merupakan cara atau metode yang dilakukan oleh seorang pemimpin dalam mengatasi atau menangani sebuah konflik di suatu organisasi tersebut, baik internal maupun eksternalnya.
Apabila dimasukkan atau dikaitkan dengan proses pengambilan keputusan, pastinya konflik sering terjadi karena adanya proses diskusi yang mana tentu terjadi perbedaan pendapat atau latar belakang sosial dan kepentingan-kepentingan lainnya yang terjadi antara karyawan atau pihak satu dengan yang lainnya. Dalam proses pengambilan keputusan, konflik dapat diselesaikan melalui beberapa metode, yaitu 1. Sasaran bersama atau lebih dikenal dengan diskusi bersama. Kemudian ada strategi intervensi kekuasaan. Yang ketiga ada kompromi atau penggembosan atau pelunakan proses atau mengidentifikasi konflik yang ada. Kemudian yang keempat ada bargaining, lalu ada persuasi, kemudian ada pemaksaan, dan yang terakhir ada komando otoritatif. Kemudian mengenai pemahaman manajemen konflik dalam pengambilan keputusan. Menurut saya, manajemen konflik berbicara mengenai bagaimana seorang pemimpin memanage konflik tersebut dengan penyesuaian atau menyesuaikan sesuai kondisi yang ada di organisasi tersebut dengan bagaimana cara atau metode atau skema dan dijadikan alat atau tameng untuk memperbaiki sistem internal yang ada di dalam satu organisasi tersebut. Yang selanjutnya ada pengambilan keputusan berdasarkan sumber masalah. Nah, ini berarti bahwa dalam penyelesaian masalah perlu adanya pengambilan keputusan dengan cara mengidentifikasi atau mengklasifikasikan penyebab terjadinya masalah tersebut. Biasanya dalam pengambilan keputusan terdapat dua pendekatan, yaitu yang pertama fishbone analysis dan yang kedua stream analysis. Fishbone analysis sendiri merupakan salah satu pendekatan yang digunakan dengan cara melibatkan partisipan. Kemudian yang kedua stream analysis yaitu dengan cara mengidentifikasi yang terfokus pada masing-masing dimensi saja. Baik, studi kasus yang akan saya ambil yaitu mengenai integrasi interface pelayanan publik dalam mengakselerasi Jogja Smart Province. Yang pertama ada pengenalan masalah. Pengenalan masalah di sini yaitu penataan pemerintahan yang baik atau good governance yang menjadi salah satu fondasi penting dalam menciptakan sistem birokrasi yang transparan, efektif, dan efisien. Nah, oleh karena itu pemerintah memerlukan sebuah alat di mana untuk mendukung atau membantu memberikan gambaran yang real dan akurat terkait informasi-informasi atau kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah itu sendiri sehingga dapat bersifat cepat, tepat, dan akurat. Juga digambarkan melalui diagram tulang ikan atau fishbone analysis, yaitu tahap pertama dengan menggambar kotak di ujung kanan dan menuliskan masalah yang akan diatasi, yaitu mengenai integrasi interface pelayanan publik dalam mengakselerasi Jogja Smart Province. Kemudian menggambar panah horizontal dan membaginya menjadi beberapa cabang untuk kemudian dianalisis apa yang menjadi tantangan atau hambatan dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Kemudian ada dari segi teknologi, yang mana perkembangan teknologi yang belum optimal dari masyarakat karena minimnya sarana dan prasarana. Kemudian ada masyarakat itu sendiri, biasanya menyangkut mengenai sumber daya masyarakatnya yang belum mengetahui tentang media sosial itu seperti apa, kemudian cara berkomunikasi melalui media virtual, visual itu seperti apa. Kemudian yang terakhir yaitu dari pemerintah itu sendiri. Pemerintah biasanya kurang memperhatikan atau belum melakukan pemerataan kepada wilayah sehingga skill atau keterampilan yang dimiliki masyarakat kurang berkembang dengan baik. Kemudian yang terakhir mengenai bagaimana karakteristik pemimpin yang dibutuhkan di era destruktif. Karakteristik seorang pemimpin yang dibutuhkan di era destruktif mempunyai 5 poin penting. Yang pertama, yaitu mengenai harus mempunyai atau mampu menge-drive dan menginspirasi orang lain. Yang kedua, harus mempunyai pemikiran tentang bagaimana caranya untuk menciptakan perubahan dengan inovasi baru. Yang ketiga, kemampuan dalam memanage segala bentuk perubahan. Yang keempat, mampu menjadi kolaborator yang cerdas. Dan yang terakhir, mempunyai jiwa untuk melakukan sesuatu pemberdayaan dalam tim yang dimiliki. Selanjutnya, pengaruh peran pemimpin dalam pengambilan keputusan di era destruktif. Pengaruh pemimpin dalam pengambilan keputusan di era destruktif tentu sangat berpengaruh besar, di mana hal ini tentunya sering terjadi karena seorang pemimpin berperan sebagai agent of change. Artinya pemimpin melakukan dan mengelola perubahan yang terjadi dengan beberapa strategi baru agar dapat memperkuat eksistensi suatu organisasi dengan inovasi-inovasi baru. Selain itu, pemimpin juga harus mempersiapkan para karyawannya dengan menyediakan atau melakukan pelatihan guna meningkatkan soft skill maupun hard skill-nya. Kemudian yang ketiga, mengenai apa saja yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan di era destruktif.
Nah, yang pertama yaitu harus mempunyai pemikiran tentang bagaimana caranya menciptakan perubahan dengan inovasi baru atau growth mindset. Yang kedua, harus mempunyai emotional critical agar kita dapat memahami orang lain. Kemudian yang ketiga, mengurangi ego yang dimiliki. Yang keempat, stress is need atau kita membutuhkan stres untuk menghindari comfort zone. Kemudian ada new experience dengan melakukan refleksi atau praktik di lapangan. Kemudian ada learning with other. Kemudian ada deliberate practice and reflection. Dan yang terakhir ada behavior communication. Kemudian yang terakhir ada bagaimana upaya yang harus dilakukan dalam membangun karakter diri di era disruptif. Mungkin yang pertama mengenai kemampuan dalam memecahkan masalah atau problem solving, di mana hal ini sangat penting dilakukan karena kita lihat bahwa begitu banyak masalah yang terjadi akibat organisasi yang tidak selektif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan organisasi tersebut. Kemudian kemampuan beradaptasi. Kita tahu bahwa era disruptif merupakan era di mana suatu perubahan akan terjadi secara besar-besaran, entah itu melalui perkembangan teknologi maupun kemampuan berkomunikasi. Yang terakhir yaitu kemampuan leadership, di mana dengan kita mempunyai jiwa atau kemampuan kepemimpinan mungkin akan sedikit membantu dalam mempersiapkan pemimpin yang mempunyai taraf internasional dan mampu melahirkan talent-talent baru guna meningkatkan perkembangan pembangunan nasional di Indonesia. Baik, mungkin itu saja jawaban atas ujian akhir semester genap mata kuliah pengambilan keputusan sektor publik. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam tutur kata saya, dan saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu Kurnia atas didikan dan ilmu yang telah diberikan selama 1 semester ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.